Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdal hamidin wa syukru lahu syukra syakirin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma a'lamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah wal akhwat, alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya jualah sehingga pada malam hari ini kita berhasil ataupun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Kita berharap semoga kita dapat mensyukuri nikmat yang Allah berikan tersebut. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu mensyukuri nikmat dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai rahmatan lil alamin. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita terhadap diri kita sendiri, melebihi cinta kita kepada siapapun yang ada di muka bumi ini. Dan semoga dengan cinta tersebut mengantarkan kita dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak, sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas ma'a man ahab. Sesungguhnya manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Ayolah wal akhwat, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Fathul Majid, kitab Fathul Majid. Tayyib, ayolah wal akhwat, kembali kita akan menjelaskan beberapa hadis. Dan kalau tidak salah kita kepada hadis An Ubadah bin Samit. Itu kemarin kita berhenti di sana, betul Pak ya? Saya kembali membacakan hadis tersebut. An Ubadah bin Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana alaihi minal amal. Dari Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit nama aslinya adalah Ubadah bin Samit bin Qais al-Ansari al-Khazraji Abul Walid. Beliau adalah seorang yang sangat terpandang ikut dalam perang Badar yang terkenal. Wafat tahun 34 Hijriah dalam usia 72 tahun. Ada yang berkata dia hidup sampai masa kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu an. Kalau sampai kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu an, bisa jadi ya ketika beliau meninggal pada tahun 30. Kalau 34 berarti tidak sampai. Tetapi kalau sampai Muawiyah otomatis lebih daripada tahun 34 beliau meninggal. Ini adalah seorang sahabat dari Madinah ya. Beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga mengikuti perang Badar. Baik, itu Al-Ubadah bin Samit. Adapun yang disampaikan oleh beliau bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi yang 2 minggu yang lalu saya kira kita sudah sampaikan tentang masalah syahadat la ilaha illallah. Artinya di dalam kita bersyahadat la ilaha illallah di situ ada nafi dan ada istisna. Dan baru lengkap arti daripada syahadat la ilaha illallah itu ketika ada
nafi dan ada istisna. Ketika seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha, kata-kata syahadah di sini artinya seseorang yang mengucapkan ataupun seseorang yang mengetahui dengan ilmu ala basarin atau basiratin. Dalam riwayat itu dikatakan ala basar atau basirah, baik dengan pandangan mata ataupun dengan pandangan hati. Jadi kata-kata asyhadu, saya menyaksikan alla ilaha, bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah. Ini menunjukkan nafi. Ini menunjukkan nafi, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah. Illallah, kemudian muncul istisna, pengecualian. Kata-kata la ilaha illallah memang perlu ada dua unsur ini, harus dinafikan dan harus ditetapkan setelah itu. Ada pengecualian. Karena kalau seandainya orang hanya menafikan tanpa mengecualikan, orang hanya menafikan tanpa mengecualikan, maka dia masuk dalam golongan orang-orang ateis. Ateis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Maka perlu ada yang namanya pengecualian. Pengecualiannya itu kata-kata illallah, kecuali Allah. Jadi dengan demikian segala macam bentuk yang dianggap manusia sebagai Tuhan ditiadakan oleh dia. Ditiadakan. Yang dianggap manusia sebagai Tuhan, yang diangkat Tuhan oleh manusia, yang dijadikan oleh manusia Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, kita tiadakan semuanya. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya. Tetapi yang kedua lagi, bahwasanya bukan hanya mengucapkan saja, tetapi perlu setelah adanya menafikan. Kemudian setelah itu ada istisna, isbatnya di situ kan. Kemudian perlu di dalam pengucapan tersebut ada yang dinamakan dengan sidq. Sidq itu kejujuran, keyakinan. Wa yakin, dan harus ada keikhlasan, dan itu memerlukan ilmu. Ilmu tentang makna la ilaha illallah, yang artinya tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang sudah meyakini tersebut, sudah meyakinkan dirinya, ikhlas mengetahuinya, dan dia mengetahui makna yang terkandung dalam la ilaha illallah, itulah yang akan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus membebaskan dirinya dari berbagai macam taghut. Karena orang-orang yang mengatakan dirinya beriman, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah hanya sebatas bibir saja, tetapi tidak masuk di dalam hati, itu sama dengan orang munafik. Orang munafik seperti itu. Orang munafik itu mengucapkan dengan bibir, mengucapkan dengan mulut, tapi tidak masuk di dalam hatinya, tidak diyakini dalam hatinya. Itu adalah syahadatnya siapa? Orang-orang munafik. Tetapi orang yang meyakini di dalam diri tetapi tidak diucapkan dengan mulut, itu tidak sempurna keimanannya juga, karena perlu ada pembuktian. Tetapi orang yang mengucapkan, meyakini dalam hati tapi tidak diamalkan lewat amal saleh, ini adalah syahadatnya orang-orang Khawarij. Syahadatnya orang Khawarij itu ya sudah, kalau seandainya sudah dia mengatakan la ilaha illallah, terserah dia melakukan dosa atau tidak kan. Dia sudah tidak mau melaksanakan yang namanya perbuatan-perbuatan baik. Tidak. Bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, kata-kata la ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan biasa, tetapi dia menuntut berbagai macam tuntutan-tuntutan yang harus dilakukan oleh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Keyakinan seperti itu perlu. Keyakinan seperti itu wajib ada di dalam diri seseorang ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Ibtigha'a wajhillah, semata-mata karena mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak hanya sekedar mengucapkan begitu saja, tetapi perlu dibarengi dengan ilmu, perlu dibarengi dengan keyakinan, perlu dibarengi dengan keikhlasan, perlu dibarengi dengan ketunduan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau hanya mengucapkan la ilaha illallah, saya kira banyak orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah betul-betul dia yakin dengan makna la ilaha illallah? Apakah dia betul-betul tahu makna la ilaha illallah? Adakah dia tunduk dan patuh dengan kata-kata la ilaha illallah atau tidak? Karena kalau seandainya seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, seharusnya dia sudah tidak mempunyai rasa takut kepada manusia. Kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, seharusnya dia sudah tidak mempunyai tunduk dan kepatuhan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, seharusnya segala macam aktivitasnya, segala macam world view-nya itu menjadi sebuah Islamic world view yang bagus. Pandangannya adalah pandangan Islami. Itu bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka dari itulah saya katakan, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama kali diperintahkan untuk diajarkan kepada umatnya adalah apa? La ilaha illallah. Kenapa seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai visi dan misi yang sama? Apa itu? Ani'budullah wajtanibut tagut. Karena sebenarnya terus terang, yang namanya tauhid ini menjadi sebuah landasan utama agar orang-orang tersebut menjadi orang-orang yang betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Dan kalau Anda lihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulunya kita dikenalnya di zaman sebelum datangnya Islam itu sebagai bangsa yang orang Arab, kan sebelum datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai bangsa yang biadab. Tetapi setelah datangnya Islam dan setelah adanya dakwah la ilaha illallah, menjadi bangsa yang beradab. Mereka menjadi bangsa yang berakhlak mulia. Mereka menjadi orang-orang yang pemberani. Yang itu menjadi salah satu sebab kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan kemenangan-kemenangan. Karena kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala menolong Nabi dengan menjadikan musuhnya itu dipenuhi dengan ketakutan. Semuanya karena kalimat la ilaha illallah. Maka sebenarnya pendidikan akhlak, pendidikan karakter kepada anak-anak yang pertama kali ditanamkan itu adalah la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Ketika itu sudah tertanam di dalam dirinya, itu akan menjadi nilai tersendiri bagi dia ketika dia tumbuh. Tetapi itu tadi, harus ada keyakinan, harus ada keikhlasan, harus ada ilmu, harus ada kepatuhan, harus ada ketundukan. Ketundukan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kata wahdahu la syarikalah ini sebenarnya menjadi sebuah penekanan. Penekanan bahwa memang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahu kufuwan ahad. Tidak ada pun sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sebuah penekanan sebenarnya oleh kawan. Penekanan bagi orang-orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah ditambah dengan wahdahu la syarikalah, menekankan arti daripada la ilaha illallah, menjadi sebuah tekanan di situ. Menjadi sebuah tekanan. Dan kalau itu betul-betul kita resapi, betul-betul kita yakini, insya Allah sempurna hidup seseorang. Karena segala sesuatunya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah inti daripada Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Segala sesuatunya digantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam hidup kita kadang-kadang kita berhadapan dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan, yang mana permasalahan-permasalahan tersebut kadang-kadang menjadikan kita putus asa dalam hidup. Tetapi ketika manusia meyakini dan betul-betul meresapi arti la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia menjadi orang-orang yang tidak memperdulikan berbagai macam permasalahan yang ada pada dia. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan khuliqal insanu halwa idza massahul khairu manua wa idza massahu syarru jazua illa al-musallun. Manusia itu diciptakan dalam bentuk yang keluh kesah. Manusia itu banyak berkeluh kesah. Ketika dia diberikan kebaikan, dia tidak mau memberi. Ketika dia diberikan yang namanya kesusahan, dia mengeluh.
Kecuali siapa? Orang-orang yang melaksanakan sholat. Orang-orang yang melaksanakan sholat itu adalah orang-orang yang bertauhid. Ya, orang-orang yang bertauhid. Dan terus terang ayyuhal ikhwah wal akhwat, ketika betul-betul seseorang meyakini la ilaha illallah betul-betul wahdahu la syarikalah, yakin dalam dirinya, maka dia tidak memerlukan sesembahan-sesembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau hanya percaya saja tetapi tetap menjadikan yang lainnya sebagai sesembahan, itu tidak lain dan tidak beda dengan orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi, ketika mereka tertimpa kesusahan, apakah mereka kembali ke patung? Tidak. Mereka tidak kembali ke patung. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah. Kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka, ya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran dikatakan, apabila mereka berada di lautan, mereka berjalan dengan penuh kenyamanan tanpa ombak, ombaknya pun tidak besar gitu kan. Mereka semuanya tenang, tetapi ketika ada ombak yang sangat besar, da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka ikhlas berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah kadang-kadang ada ulama yang mengatakan kesyirikan orang sekarang jauh lebih syirik, jauh lebih kafir dibandingkan orang-orang di zaman Nabi. Orang di zaman Nabi kalau tertimpa bencana, tertimpa suatu musibah yang dia anggap bahwa musibah tersebut tidak mungkin bisa diselesaikan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tetap mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun setelah mereka diselamatkan kembali kepada patung-patung mereka. Manusia zaman sekarang tertimpa kebaikan, tertimpa keburukan, datanya ke kuburan. Ya kan? Muskilnya di situ. Muskilnya di situ. Ya, muskilnya juga karena yang mengajarkan juga orang-orang yang dianggap sebagai seorang ulama. Apalagi kalau seandainya dianggap sebagai keturunan Nabi. Nah, ini yang muskil juga. Ya. Sehingga masyarakat itu tertipu sebenarnya dengan penampilan. Saya pernah bilang antara bomo dengan ustadz itu beda-beda tipis, karena bomo pun sekarang pakai surban. Besar lagi, bahkan lebih wangi kadang-kadang daripada ustadz. Nah, ini yang terjadi. Maka kata la ilaha illallah itu betul-betul kita yakinkan di dalam diri. Dan inilah yang dikatakan yukaffirudz dzunub, menghapuskan dosa-dosa. Inilah yang masuk dalam kategori man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, semata-mata hanya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dakhalal jannah. Orang itu akan masuk ke dalam surga. Dan ini adalah sesuatu yang sangat hebat. Berapa banyak dalil-dalil ayat-ayat di dalam dalil-dalil dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa barang siapa yang mempunyai setitik keimanan di dalam dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dia ke dalam dari api neraka menuju kepada surga. Kan di dalam hadis itu dikatakan man kana fi qalbihi mithqala habbatin atau mithqala min sya'iratin, itu kan dzarratin. Kata-kata dzarra itu mau may ya'mal mithqala dzarratin, itu kan dzarra. Dzarra biasanya kan diterjemahkan apa? Biji sawi. Sebenarnya bukan biji sawi arti bahasa Arabnya itu dzarra. Atom juga tidak bisa diterjemahkan atom karena di zaman Nabi belum ada atom. Ya. Di zaman Nabi belum ada atom. Kalau kita kembali kepada tafsirnya Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan dzarra itu adalah an-namlatus saghirah. An-namlatus saghiratul hamra. Jadi dia adalah namlah itu apa bagi bahasa Melayunya namlah ini? Semut, ya. Semut merah yang kecil. Semut merah yang kecil. Biasanya kan ada semut merah yang kecil itu kan yang hinggap di minuman biasanya. Nah, itulah yang dinamakan dengan dzarrah. Jadi Allah seolah-olah akan mengatakan kepada kita bahwa barang siapa yang mempunyai keimanan, dia pernah mengucapkan la ilaha illallah walaupun sedikit,
maka insya Allah kalau seandainya dia mengucapkannya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia sudah dibersihkan dulu di dalam neraka nih, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hadis ini menunjukkan bahwasanya ada kesaktian daripada kalimat la ilaha illallah. Itu yang pertama, wahdahu la syarikalah. Yang kedua adalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan dia menyaksikan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat ini bergandeng. Hamba, Rasul. Untuk apa bergandeng dua kalimat ini? Untuk menjelaskan kepada manusia agar mereka itu tidak berlebih-lebihan dan tidak memandang remeh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bainat tafriti wal ifrat. Karena ada orang yang berlebih-lebihan terhadap Nabi, tetapi ada juga orang terlalu melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya, sehingga muncul kata-kata abduhu wa rasuluh. Maksudnya bagaimana? Ketika seseorang mencoba untuk berlebih-lebihan terhadap Nabi, maka muncullah kata-kata abdun. Anda harus ingat, kata-kata abdun itu adalah dia termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, apa yang terjadi? Jangan sembah dia. Jangan minta dia kalau dia sudah wafat. Jangan mengirim surat kepada kuburnya. Jangan berdoa dan memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sudah wafat, ketika Nabi masih hidup. Silahkan. Nabi sudah wafat, sudah tertutup pintu itu. Abdun, Rasul ini juga untuk memberikan sebuah pengertian kepada orang-orang yang mencoba untuk melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memandang remeh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memandang rendah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak penting dalam kehidupan manusia. Ingat, dia Rasul. Ketika kita katakan dia Rasul, berarti ajaran Nabi, perkataan Nabi adalah sesuatu yang dituntut ataupun sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka dari itulah bagaimana kita memposisikan diri terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana posisi yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dilebih-lebihkan, tapi jangan juga diremehkan. Jangan dilebih-lebihkan bagaimana? Jangan menjadikan dalam diri Nabi unsur-unsur ketuhanan. Bagaimana muncul yang namanya unsur ketuhanan tersebut? Berdoa kepada Nabi, bukan berdoanya kepada Nabi. Unsur-unsur ketuhanan tersebut memanggil-manggil Nabi. Unsur-unsur ketika Nabi sudah wafat, unsur-unsur ketuhanan tersebut menjadikan Nabi seolah-olah senantiasa hadir di dalam kehidupannya. Ya, sampai-sampaikan misalnya ketika ya ada ini berdiri majlis kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini saya lihatnya sudah melampau lah, ya sudah melampau. Jadi ada, dan bahkan beberapa yang dianggap salawat pun akhirnya terjejas dengan itu semuanya, dikarenakan memang terlalu menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat. Dan dengan mukjizat tersebut hanya untuk menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Tetapi itu bukan berarti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah maha segala-galanya. Tetap yang maha kuasa itu adalah Allah. Kalau mau lihat yang namanya mukjizat, mungkin lebih hebat lagi mukjizatnya Nabi Isa. Nabi Isa itu diberikan izin oleh Allah untuk bisa menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan orang yang lumpuh, menyembuhkan penyakit yang memang tidak ada obatnya pada zaman dia. Tetapi itu semuanya adalah bentuk mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya untuk dijadikan sebagai senjata dan sebagai bukti atas kenabian mereka. Jadi kembali, jadi kata-kata abdun wa rasul, hamba Allah dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Kedua-dua kata ini dimunculkan
agar menjadi senjata bagi orang-orang yang mencoba melampaui batas terhadap kepribadian Nabi, dan juga diberikan kepada orang-orang yang mencoba untuk meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kan di dalam sebuah hadis dikatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah dikatakan kepada dia bahwasanya, wahai Umar, sesungguhnya tidaklah sempurna keimananmu sampai saya menjadi orang yang paling dicintai, melebihi cintamu terhadap dirimu sendiri, terhadap keluargamu, terhadap bapak ibumu, terhadap anak-anakmu, dan terhadap semua manusia yang ada di muka bumi ini. Waktu itu Umar mengatakan, wallahi ya Rasulullah, la anta habbun nasi ilayya min walidi wa waladi wan nasi ajmain illa siwaya ya Rasulullah, kecuali saya. Jadi ya Rasulullah, sesungguhnya saya mencintai kamu melebihi cintaku kepada kedua orang tuaku, melebihi cintaku kepada anak-anakku, melebihi cintaku kepada semua orang kecuali saya. Kata Nabi, la ya, belum wahai Umar. Kemudian akhirnya Umar radhiyallahu an berkata, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, la anta ahabbun nasi ilayya, engkaulah manusia yang paling saya cintai, melebihi cintaku terhadap bapak ibuku, terhadap anak-anakku, terhadap manusia seluruhnya, dan bahkan terhadap diriku. Apa kata Nabi? Al-ana ya Umar, al-an, inilah wahai Umar, inilah puncaknya wahai Umar. Maka kata-kata abdu wa rasuluh itu kita ada beberapa tuntutan di situ, di mana kita dituntut untuk mencintai Nabi, tetapi cara mencintai Nabi perlu kita ketahui. Cara mencintai Nabi adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah yang bagaimana? Apa yang dikerjakan oleh Nabi, silahkan lakukan. Apa yang tidak dikerjakan, jangan capek-capek untuk lakukan. Lebih baik bercapek-capek melakukan sunnah daripada bercapek-capek melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Lebih baik berpenat-penat dengan sunnah daripada berpenat-penat dengan bid'ah. Kan hari Minggu yang lalu kan disampaikan bahwa salah satu ketakutan yang perlu kita takutkan dalam hidup kita adalah kalau seandainya kita melakukan satu yang dianggap ibadah tetapi tidak diterima oleh Allah. Makanya para ulama terdahulu, kata Ustaz kemarin itu, apabila dia melewati yang namanya, mohon maaf, tempat ibadah orang lain, dia menangis. Kenapa menangis? Dia melihat ada sekumpulan orang-orang yang menganggap dirinya beribadah tetapi ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih baik berpenat-penat dengan sunnah daripada berpenat-penat dengan bid'ah. Kalau sudah berpenat-penat dengan bid'ah belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpenat-penat dengan sunnah pun belum tentu juga diterima, apalagi yang bid'ah. Inilah abdu wa rasuluh. Maka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnahnya. Dan itu kan di dalam Al-Quran dikatakan, menegaskan kepada kita bahwa salah satu indikator orang tersebut mencintai Allah dengan mengikuti sunnah Nabi. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu bahwa sesungguhnya kalau seandainya mereka betul-betul mencintai Allah, ikuti saya, maka Allah akan mencintai mereka. Artinya cinta kita kepada Nabi dengan mengikuti sunnah Nabi menjadi satu indikator yang pasti bahwa Allah akan mencintai kita. Yang kita cari kan cinta Allah. Kalau memang yang kita cari adalah cinta Allah, ikuti sunnah Nabi. Jangan membuat sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira masih banyak sunnah-sunnah yang kita tinggalkan, kemudian kita mau berpenat-penat dengan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu kita anggap sebagai ibadah. Makanya orang-orang yang merusak agama dengan mengajarkan yang namanya bid'ah ini lebih bahaya daripada peminum arak. Ya, lebih bahaya dari peminum arak. Kenapa? Orang peminum arak itu kalau disiram air satu ember sadar. Tetapi orang yang melakukan bid'ah disiram air tidak sadar-sadar. Nah, itu masalahnya itu. Nah, di sini akhirnya kata-kata abduhu wa rasuluh yang harus kita lakukan adalah dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Selanjutnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, dan sesungguhnya dia menyaksikan bahwa Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Di sini merupakan sebuah hal yang perlu untuk kita ketahui, bahwa kaum muslimin berkenaan dengan Isa alaihi salatu wassalam, kita memandang Isa sebagai makhluk Allah, kita memandang Isa sebagai hamba Allah, kita memandang Isa sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa adalah anak. Dan bukan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Isa itu adalah anak zina. Tetapi yang kita katakan sebagai seorang muslim, bahwasanya hamba Allah, dia adalah hamba Allah dan dia adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu, kata-kata kalimatuhu ayyuhal ikhwah wal akhwat, ini menunjukkan bahwa Isa diciptakan dengan dimulakan dengan kata-kata kun, fayakun. Maka Isa itu dimulakan dengan kata-kata apa? Kun. Ketika Allah mengatakan kun, fayakun. Innama qawluhu idza arada syai'an ay yaqula lahu, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu madza? Kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila Allah menghendaki sesuatu, dia mengatakan kun, jadi maka jadilah. Maka kata-kata kalimah, karena Isa alaihi salatu wassalam diciptakan dengan perkataan kun. Alqaha ila Maryam wa ruhun min, dan perkataan kun itu diberikan kepada Maryam, ya. Dan ruh darinya, artinya ruh darinya ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ruh daripada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, kemudian ditiupkan oleh siapa? Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ke dalam perut Maryam, ya, kepada perut Maryam. Akhirnya menjadilah dia seorang anak laki-laki. Dan ini merupakan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang manusia tanpa ayah. Ya, tanpa ayah, tapi hanya dari rahim seorang wanita, dan dia pun masih dalam keadaan suci pada saat itu. Kalau seandainya hanya dengan hal itu kemudian kita mengagungkan yang namanya Isa melebihi dari apa yang Allah berikan kepada dia, sesungguhnya Nabiullah Adam lebih pantas untuk dikagumi lagi daripada Isa, karena Adam itu diciptakan tanpa ayah dan ibu, ya, tanpa ayah dan ibu. Tapi itu semuanya adalah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai seorang muslim itu yang kita percaya. Itu yang kita percaya. Kemudian wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Artinya, dan dia bersaksi bahwasanya surga itu adalah sesuatu yang pasti. Ya. Sesuatu yang pasti. Kata-kata sesuatu yang pasti itu artinya sudah ada. Ya, sudah ada. Wan naru haqqun, dan neraka itu adalah hak. Ya, wan naru haqqun, dan neraka itu adalah hak. Ada ayat yang mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sari'u, bersegeralah kalian untuk menuju pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannah, dan syurga yang luasnya langit dan bumi, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini ya wal akhwat dikatakan oleh para ulama dan menjelaskan bahwa sesungguhnya syurga dan neraka itu memang sudah ada dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak sekarang. Jadi sekarang sudah ada syurga dan neraka. Mungkin ada orang yang bertanya, lalu siapa yang tempati? Ya kan? Siapa yang tempati? Takkanlah Allah menciptakannya sia-sia begitu saja. Dan jelasnya ada yang menempatinya. Salah satunya adalah ruh para syuhada. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwasanya ruh para syuhada Uhud itu sekarang sudah berada di syurga, bertengger melalui burung-burung yang ada di syurga. Ini menunjukkan ya akhwat sudah ada yang menempati yang namanya syurga dan neraka tersebut. Kalaupun, dan kita harus yakin dengan adanya syurga dan neraka itu.
dan dengan adanya keyakinan akan adanya surga dan neraka, ini juga menjadikan kita yakin akan adanya hari kiamat. Dan terus terang, kalau kita berbicara hari kiamat kan kita berbicara tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menciptakan surga dan neraka, yang mana bagi orang-orang yang beriman dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dan orang-orang yang tidak beriman dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dan ini juga menunjukkan kebatilan orang-orang yang mengatakan bahwa semua agama itu sama. Ya. Saya kira kalau seandainya ada orang yang mengatakan semua agama itu sama, mungkin antum semuanya yang menjadi orang yang pertama kali demonstrasi kepada Allah. Ya Allah, takkanlah orang yang senantiasa melaksanakan yang namanya puasa, melaksanakan yang namanya salat, disamakan dengan orang-orang yang senantiasa ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan, orang-orang yang mengatakan bahwa semua agama itu sama, ini sebenarnya adalah orang-orang yang tidak mau mengakui, ya, tidak mau mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang guru besar, namanya Profesor Dr. Enggak usah saya sebutkan nama ya, enggak usah, karena dulunya dia liberal. Dulu dia liberal sekali. Dia hampir sama dengan Nur Khalis Majid, tapi orangnya masih hidup sekarang. Orang yang ini masih hidup sekarang, ya. Dia masih di UIN Syarif Hidayatullah Bandung, Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi ketika dia berbicara tentang bahwa agama semuanya sama, ya, di akhir pembicaraan dalam sebuah seminar, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang berdiri. Ibu-ibu ini berdiri, dia angkat tangan, dia berkata kepada tuan moderator, berikan saya waktu sedikit untuk bicara. Akhirnya tuan moderator memberikan kepada dia izin untuk bicara. Apa yang terjadi? Kemudian ibu ini berkata, saya minta kepada saudara-saudara yang hadir hari ini untuk mengaminkan doa saya. Apa doanya? Ya Allah, jadikanlah anak orang ini, satunya Kristen, satunya Protestan, ya orangnya mau amin, amin. Satunya Buddhis, satunya Hindu, satunya Muslim. Karena dia mengatakan bahwa seluruh agama sama. Aminkan wahai saudara. Dia aminkan, setelah itu dia pucat. Dia tak mampu berkata-kata. Setelah itu akhirnya dia agak-agak sadar sekarang. Awalnya subhanallah, dialah yang sangat-sangat sangat-sangat lantang berbicara masalah itu. Dan dalam riwayat juga, dalam ceritanya, Nur Khalis Majid termasuk orang yang sangat-sangat menyesal di akhir hidupnya berkenaan dengan masalah liberalisme ini. Kenapa? Karena ternyata ada seorang anaknya yang menikah dengan Yahudi, ya, dan dia adalah orang yang sangat-sangat menentang pernikahan tersebut, sampai-sampai dia tidak datang pernikahan itu. Tetapi Allah berkehendak lain, mungkin dari situlah akhirnya dia menyesal. Makanya di akhir-akhir hidupnya Nur Khalis Majid sudah tidak seperti awal-awal, dikarenakan setelah adanya kejadian tersebut. Ya, wallahu taala alam. Tapi inilah artinya bahwa orang-orang yang menganggap bahwa seluruh agama sama itu adalah orang-orang yang malu untuk mengatakan Islam itu tidak benar. Dia malu untuk katakan itu. Tetapi ketika disuruh untuk memilih agama selain Islam, mereka juga tidak mau. Ya. Dan itulah hebatnya sebenarnya Islam. Seliberal-liberalnya penganutnya, ketika mereka disuruh untuk keluar dari Islam, mereka tidak mau. Pernah tidak ada orang yang mengatakan dirinya adalah Islam liberal, tapi ketika dikatakan pindah agama, dia tidak mau atau tidak, pasti dia mengatakan tidak mau pindah agama. Ya. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Hadis itu diakhiri dengan kata-kata apa? Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal yang dia lakukan. Sesuai dengan amal yang dia lakukan. Artinya, itu kan di atas sumpah. Itu memberikan syarat. Mohon maaf, bukan sumpah, syarat. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Barang siapa yang menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, ya, yang berhak untuk disembah, yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam, dan ruh berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat selanjutnya adalah yang menyaksikan bahwa surga itu adalah yang hak,
neraka itu adalah yang hak. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Adkhalahul jannata ala ma kana alaihi minal amal. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Maksud daripada itu sesuai dengan syarat yang telah Allah syaratkan kepada dia ketika dia mengakui itu semuanya. Syahadat la ilaha illallah kan ada syaratnya juga. Dalam riwayat, dalam beberapa ulama mengatakan ada 7 syaratnya. Termasuk diantaranya ikhlas, yakin, percaya, kemudian tunduk, patuh, ilmun, ya, dia tahu arti daripada syahadat tersebut. Itulah orang-orang yang dikatakan bahwasanya Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Dan bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan adkhalahullahu min ayyib abwabil jannati ats-tsamaniyata sya'. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang di depan yang 8 yang orang itu kehendaki. Dia pilihlah mau surga pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, ke-8. Silakan dipilih. Baik. Apa yang Allah Subhanahu wa taala, apa yang tercantum dalam hadis tersebut yang Allah Subhanahu wa taala janjikan adalah dikhususkan bagi orang-orang yang mengucapkan dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, dan juga dengan ilmu, dan dengan penuh ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya orang tersebut hanya main-main mengucapkan la ilaha illallah, saya kira tidak masuk dalam kategori itu. Tetapi orang-orang yang betul-betul meyakini, yang mempercayainya, insya Allah orang itulah yang akan mendapatkan keutamaan dari la ilaha illallah. Wallahu ta'ala a'lam. Walahuma fi hadithi Atban fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi wajha Allah. Dalam riwayat Atban dikatakan bahwasanya mana tuh? Dan riwayat keduanya dari hadis Itban, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kembali, itu syarat utamanya. Bukan sekedar ucapan, tetapi ada syarat yang Allah Subhanahu wa taala syaratkan bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Apa syaratnya? Mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat ini. Wa an Nabi Sa'id al-Khudri an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya Rabbi allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang sebuah percakapan yang terjadi antara Allah Subhanahu wa taala dengan Musa alaihi salatu wassalam. Musa alaihi salatu wassalam itu dikatakan sebagai kalimullah, ya, kalim Allah. Kalimullah itu artinya apa? Orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Musa berkata kepada Allah. Jadi ini berasal dari Abi Sa'id. Abu Sa'id itu namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid al-Ansari al-Hazraji, ya. Dia adalah orang Ansar juga. Beliau adalah salah seorang sahabat yang mulia, dan beliau adalah orang-orang yang juga mengikuti beberapa peperangan. Termasuk diantaranya adalah perang Uhud, walaupun waktu itu beliau belum cukup umur, tetapi diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti perang Uhud. Beliau meninggal pada tahun 63, ada yang mengatakan 64, ada yang mengatakan 65, bahkan ada yang berkata 74 Hijriah. Jadi ulama-ulama terdahulu itu ataupun sahabat-sahabat Nabi terdahulu itu tidak ketahuan tanggal lahirnya kadang-kadang. Nabi pun kan tidak ada yang tahu tanggal lahirnya kan. Yang 12 Rabiul Awal itu kan itu adalah apa namanya? Itu adalah kata sebagian sejarawan. Tapi sebagian besar mengatakannya bukan 12 tapi 19. Saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa terjadi perbedaan adanya tanggal lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawaban saya, Nabi tidak pernah mengadakan hari lahir. Betul juga ya?
Jadi kalau umpamanya mau mengadakan hari lahir, Nabi sendiri nggak pernah mengadakan hari lahir, sehingga sejarawan sendiri berbeda pendapat tentang bila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Bahkan sampai sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun itu tidak ada yang merayakan hari lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Dia mengatakan, qala Musa, ya. Musa berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan, ya Rabbi, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Ajarkan kepadaku sesuatu yang dengannya aku mengingatmu. Ya. Aku mengingatmu. Kata-kata aku mengingatmu di situ yakni aku memujimu, berzikir dengan kata-kata itu. Wa ad'uka, dan aku berdoa kepadamu, yakni memohon kepadamu dengannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Musa, qala qul ya Musa, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Ya. Katakanlah wahai Musa bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Qala, Musa berkata, kullu ibadika yaqulu hadza, apakah seluruh hambamu mengucapkannya? Qala, Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal aradin as-sab'a fi kiffatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Ya. Allah berfirman, wahai Musa, seandainya langit yang 7 dan penghuninya selain aku dan bumi yang 7 diletakkan di satu timbangan, sedangkan la ilaha illallah di daun timbangan yang lainnya, niscaya la ilaha illallah masih lebih berat. Ini adalah keutamaan daripada kata-kata la ilaha illallah. Jadi sebenarnya kalau orang mengucapkan la ilaha illallah itu Masya Allah, dia mempunyai keutamaan sudah sangat besar. Dia mempunyai fadilah yang begitu agung, yang fadilah yang sangat besar. Dan salah satu keutamaannya tersebut adalah apa? Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah seandainya langit beserta seluruh penghuninya. Penghuni langit ini siapa aja? Malaikat. Selain aku, kata Allah, selain aku. Dan seluruh bumi beserta penghuninya diletakkan dalam satu timbangan, dan la ilaha illallah di timbangan yang lainnya, maka sesungguhnya kata-kata la ilaha illallah masih lebih berat daripada itu semua. Maka dalam sebuah hadis juga dikatakan ada beberapa perkataan mudah diucapkan, berat timbangannya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dalam riwayat yang lainnya juga ditambahkan la ilaha illallah wahdahu la syarika. Ini semuanya adalah perkataan-perkataan yang kalau seandainya kita ucapkan mudah, tetapi sangat berat maknanya, sangat berat timbangannya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan kami beriman, kemudian dia istiqamah dengan keimanan tersebut. Kata-kata beriman itu kan otomatis ada kata-kata la ilaha illallah. Dia istiqamah dengan la ilaha illallah itu, malaikat akan turun kepadanya, membisikkan kata-kata la takhafu wa la tahzan, jangan engkau takut dan jangan engkau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan dengarkanlah sebuah kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang istiqamah tersebut dengan la ilaha illallah. Dengan apa? Syurga. Ya, syurga. Di dalam hadis yang lainnya dikatakan khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna qabli. Dan sebaik-baik doa yang saya ucapkan bersama nabi-nabi sebelum saya, apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa, sebaik-baik doa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa hari Arafah. Dan sebaik-baik yang sering dibaca oleh saya dan nabi-nabi sebelum saya adalah apa?
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini menunjukkan ayyuhal ikhwah wal akhwat bahwa sesungguhnya la ilaha illallah itu mempunyai keutamaan yang luar biasa. Dan dari hadis yang baru saja kita ambil, pembelajaran yang sangat berharga itu adalah apa? Pertama, keutamaan la ilaha illallah. Yang kedua, ucapan la ilaha illallah bukan sekedar ucapan, tetapi dia mempunyai beberapa syarat-syarat yang harus dihadirkan dalam diri seseorang apabila dia mengucapkan. Yang ketiga, kata-kata la ilaha illallah itu bukan dipopulerkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya datang dengan satu tujuan yang sama, la ilaha illallah. Maka Nabiullah Musa yang diajarkan juga adalah kata-kata apa? La ilaha illallah. Nabiullah Isa yang diajarkan adalah apa? La ilaha illallah. Nabiullah Muhammad yang diajarkan adalah la ilaha illallah. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lainnya. Semua rasul itu datang kepada kaumnya dengan mempunyai visi dan misi yang sama, tujuan yang sama, yaitu apa? La ilaha illallah. Maka dari sinilah sebenarnya tidak ada perbedaan dulunya, awalnya tidak ada perbedaan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, tidak ada perbedaan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa, tidak ada perbedaan ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Dalam intinya yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya setelah itu terdapat berbagai macam perubahan, itu bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Syukran, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.